Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Ishura episode ke-7 kayak gitu. Jadi ya di episode sebelumnya itu pemulaian ya transisi episode kemarin untuk perang nih di antara Auratia melawan Lithia gitu. Ini bakal epic nih karena kemarin bisa dibilang dari sisinya Auratia lagi OTW semua. Delitia juga udah pada siap-siap, apalagi kemarin juga si siapa nama Karte atau siapa ya, dimana kayak dia itu dicurigai ya terlibat pengkhianatan dengan membocorkan informasi yang ternyata itu disuruh sama si Lana ya kemarin, dimana Lana ini ternyata ada hubungannya sama Lenea yang jadi pawang sih gue mau pawang apa, yang megang si Kia ya yang kata dunia, mana kira dia tuh pengen ngebunuh si Lana kan si Lenea. Terus ya pokoknya intinya complicated sekali emang permasalahannya dan gue penasaran nih bakal jadi kayak gimana gitu. Jadi ya langsung aja kita mulai untuk episode ke-7 dari Ishura. Oke, episode 7 kita mulai saja. 1 2 3. Mulainya pertempuran, let's go. Pinggiran kota Mage. Oke. Oh, ini si pasukannya ini nuntun si ini Yuno sama Soujiro. Ah, ada masa tenggang ya. Jadi kayak perbatasan Korea Utara sama Selatan lah istilahnya. Kayak oh iya bisa ada deal-dealan lah. Gila politikal banget ya. Iya. Iya, suruhannya Aurorati ya. Iya, jadi kayak ya mereka semua tahu itu cuma formalitas, tapi ya mau nggak mau gitu. Oh, pinter ya strateginya ya. Anjing ini bener perang banget coy, gigi. Gila, jadi bener taktikal banget tuh si Taran ya. Berarti dia masih nyari alasan kayaknya. Kalau nggak Aurorati nyerang langsung atau Liti ya. Iya, emang ini mah pengen tarung aja si Bangge nih. Hmm, pengunjung. Ya kan orang dari Isekai. Iya kan dulu jadi jenderal kan awalnya. Pejabat. Waibal. Gila udah ngeduga deh. Ngeduga atau emang udah tahu informasinya? Iya, pengen digas. Syura yang dirasuki peperangan gila. Jadi gila perang gitu ya. Tapi kan asalnya karena emang dia itu adalah orang yang ini kan, orang yang membawa oh, musuh. Oke.
yang bawa harapan rakyatnya gitu. Oh, let's go. Ini yang si iya, si siapa? Shulk sama Higuare. Gila, let's go. Langsung ketemu di sini, Cok. Anjir detailnya gila sih. Gila pada dead semua itu. Meskipun cuma 2 orang doang ini. Gila. Oh, jadi mereka itu kayak digambar kayak bandit gitu loh. Iya. Yuno tahu ya ini orang nggak bisa nih dilawan. Wah, let's go Sojiro. Let's go. Anjing, animasinya bagus sih. Set. Gila. Akhirnya setelah sekian lama ada action nih. Gila kena serang ya. Nebak gerakannya. Set, let's go. Set. Gila, jadi dari tangannya dulu. Satu tangan. Oh, nice. Oh ya kan dia istilahnya apa namanya kemampuannya si Soldier itu adalah itu bisa memprediksi serangan kan. Waktu pas dia ngelawan yang robot di episode 1 juga kayak gitu juga. Dia bisa memprediksi serangan. Sama juga apa? Gila, jadi tubuh tulangnya privilege juga tuh keren. Tahu bisa kayak ngatur apa di mana bisa apa tuh apa sih bahasanya? Cara ngelihat apa kemampuan musuh gitu. Apa sih bahasanya? Ngebaca serangan lah kayak Senraku. Mandrake. Gila. Baik dalam pertarungan pedang. Iya sih. Kalau yang nyerang banyak jagonya nih Higuare. Karena pedangnya banyak. Iya, langsung mati semua anjing. Langsung dead semua, Cok. Iya, berarti kalau serangannya banyakan bisa nih Higuare. Makanya duo yang menarik sih ya. Jadi yang satu tuh jago pedang kayak Sojiro, yang satu lagi bisa serangan banyak. Enggak, racun itu. Nah, udah dead ya. Udah sekali serang lu bakal langsung dead udah. Makanya apa counternya si Higuain itu bisa dibilang adalah orang-orang serangan jauh kalau enggak yang jago pedang. Makanya tadi kan si Higuain itu nggak bisa ngelawan Sojiro kan. Pada mati semua, Cok. Anjing. Wah, let's go. Terus gimana Yuno kan yang bakal ngelawan si Higuain? Yuno aja kekuatannya apa, anjing? Iya masalah nggak ada lagi. Mungkin si ini kali. Gila tiba-tiba di bawah ngeri, Cok. Ah, jadi jakut di kudanya gitu. Oh, jadi dia manfaatin si Yuno buat jadi penunggang kudanya buat dibawa ke Lithia. Iya, karena dia nggak bisa nunggangin kuda kan.
Iya. Jadi dia bakal pergi ke Lithia ya. Balik lagi dong berarti. Mau ngelaporin kan maksud gua? Gila. Ya, let's go anjing. Aduh, seru, Cok. Kota KG. KG gak tuh Mage. Tokoh penting siapa? Oh, si ini. Oh ya, si siapa namanya? Hergen sama Hidou. Hergen sama Hidou ini. Ini bukan Hidou deh. Hidou bukan ya? Hidou kan pakai topi biasanya. Iya, dibantuin sama Alus. Hmm. Ini si Hidou. Oh, si Alus. Iya. Tapi kenapa? Bintang dingin, labirin besar. Oh, iya disuruh sama Daka ya. Oh, dia tuh nyari yang dari robot itu, Cok. Karena kan waktu itu Daka kan nyuri sesuatu dari itu kan, yang dia ngedeteksi waktu itu tuh si Daka yang kira kenapa alasan kenapa Yuno sama Sojiro itu datang untuk pergi ingin ke Lithia kan dengan alasan yang tentunya beda juga. Tapi sini misal Alus bakal datang ke Lithia itu gara-gara ini ngincer batu bintang tadi tuh. Apa? Gila aja siapa ini? Serangannya siapa itu? Buset. Enggak serangannya siapa? Anjing Sonic itu tuh serangannya api. Laser ditembus temboknya. Gila. Itu siapa dah? Taren. Siapa? Nggak itu siapa yang pakai serangan itu? Gila tuh gunung terbelah anjing. Iya, iya digasin sama si Taren posisinya ini. Yutedori. Iya, yang penting digas ya. Hmm. Nah, itu dia pasukan yang tadi yang ngajengin Yuno sama Sojiro. Hmm. Ya gimana nih situasinya? Guze sih bencana berlalu sama oke. Sama si itu kan si siapa? Nihilo. Iya, ini soalnya udah perang, Cok. Aduh sulit, Cok. Oh iya nih datang nih Wyvern pasukannya si Regeneraje.
Gila. Iya, lagi kacau banget situasinya soalnya. Gila, sulit banget sih situasinya ya. Kayak serangan mendadak yang gak diduga sama Auraretia. Di sisi sulit karena mau gerakin pasukan pun juga sulit juga posisinya dan serangan itu benar mendadak banget. Ya Mage udah selesai sih kalau menurut gua kota Mage. Makanya pusing ini si Hido. Gila. Ini lu lihat situasi dulu, Cok. Iya, jadi kayak semua SDM yang ada jadi prajurit itu saya bilang sangat penting di posisi ini. Jadi kita kalau sembarangan itu dari sudut pandangnya Hido ya. Dari sudut pandang ini kayak dia patriotis banget nih. Gila aja. Jadi tipikal orang yang benar-benar kayak tata kaya aja gitu orangnya. Kalau Hido itu kan lebih ke arah orang yang mikir logik. Nah, itu dia. Tapi sulit mau gimana? Betul, udah hancur berarti kota Magia udah selesai, cuy. Mau gak mau kita ngungsi lah, ngungsi-ngungsi. Ratzo hubungin siapa? Saluran ketujuh, Kuze. Siapa nih? Oh ya kan si Nihilo. Jenderal keenam maksudnya si apa? Hergen ya. Ini suaranya ini suaranya si itu bukan sih? Ria Takahashi. Suara mirip banget ya. Gila. Ya suara Ria Takahashi nih. Oh, dapat dapat ini KTP. Iya, dapat KTP dia, kewarganegaraan. Gila, Cok. Ah. Berarti sekarang si Nihilo sama Kuze bakal terlibat nih. Gue penasaran sih sama kekuatan Nihilo ya. Soalnya belum di-reveal dia. Pasukan regional Auratia seorang diri gila. Pakai robot itunya kali yang apa laba-labanya itu dia. Gila, berarti sengeri itu ya si Nihilo ya. Penasaran gua apa sih dia punya kekuatan? Oh, dia bukan minia ya. Berarti itu dari isekai atau dari luar daerah atau apa? Dari isekai ya gak pilih gua ya. Kayak Dakai sama Soujiro. Apa nama robotnya? Hellneten, Tarantula, Hellneten. Gila. Hellneten itu juga ada ininya juga ya, Tata ada namanya. Oh, damn. Oh, dia masuknya harus kayak gitu ya. Ada di belakang itu Tata ada yang ini tuh ada apa?
kabel-kabelnya. Gila. Meka cok anjing dia. Tubuh lamaku. Gila. Let's go. Gila dia bagus, Cok. Jadi saya si Nihilo ini udah mulai bisa itu udah mulai bergerak nih ya. Aduh, anjing seru, Cok, episode ini. Berarti tadi si apa nih Hila itu jadi dia itu kayak seneng lah ya. Karena kan selama ini jadi dia itu dikurung kan. Dari kayak baru dapat deal-dealan sama Hido untuk ngebantuin Auratia buat ngelakuin rencana pembunuhan. Tapi akhirnya karena sekarang situasinya karena itu karena situasi sekarang itu berubah ya, di mana Litia udah nyerang duluan, literally udah pernyataan perang. Ya berarti tadi si siapa namanya si Nihilo jadi diubah perintahnya, bukan lagi rencana pembunuhan tapi untuk perang itu melindungi si Hergen. Jadi lagi OTW ke tempatnya untuk ngelawan untuk ngelindungin Hergen nih si Nihilo. Nah si Kuze tadi gimana? Jadi seru banget sumpah. Dan perangnya itu bener berasa banget perang loh. Jadi kayak apa situasi itu bener kayak dibuat sulit banget tadi buat si Kota Mage ya, dimana kayak tiba-tiba serangannya itu langsung lurus dari si Litia, terus langsung diserang di combo langsung sama serangan Wyvern. Anjir. Terus Alus juga ternyata akhirnya kita tahu alasannya kenapa dia terlibat dalam pertempuran ini ya. Karena apa bola robot waktu itu tuh yang apa sih tadi namanya? Itu ternyata diambil sama Dakai, akhirnya dia itu pengen nyari itu di Litia. Oke. Perang Raja Iblis Baru. Raja Iblis Baru ya. Ya tadi untuk episode ketujuh dari Ishura. Ya tadi untuk episode ketujuh dari Ishura. Jadi ya episode yang sangat bagus, pemulaian perang yang epic sih ya kalau menurut gua. Jadi intinya adalah tadi itu si Yuno sama Sojiro itu tadi ikut ke dalam pasukan patroli yang bisa bilang tadi disebutin tadi itu adalah permintaan dari Litia. Di mana Tata Litia itu dia meminta kepada Auratia untuk melakukan patroli lah di sekitaran situ supaya untuk ngebunuh bandit. Jadi takutnya ada bandit lah apa yang berkeliaran di situ gitu. Yang dimana sebenarnya itu cuma kayak formalitas doang. Jadi kayak situasinya itu adalah Litia tuh tahu bahwa bandit-bandit yang dikirim sama Auratia itu adalah bandit-bandit yang ada yang waktu nyerang Litia ya itu adalah bandit-bandit kiriman dari Auratia. Tapi akhirnya Litia itu kayak ngomong ke Auratia kayak itu ada bandit tuh urusin dong gini ada di daerah perbatasan. Jadi kayak ada deal-dealan lah di antara Litia sama Auratia yang padahal mereka berdua tuh sama-sama tahu bahwa bandit itu kiriman dari Auratia. Terus kayak situasi ini tuh sebenarnya cuma formalitas doang. Jadi kayak ya udah kayak dua-duanya dua kubu ini ya Litia sama Auratia sama-sama play along with the skenario gitu. Dan dimana apa bisa dibilang si prajurit tadi ngomong kan tadi si kaptennya tadi ngomong bahwa kenapa Litia belum perang sama Auratia, dia bilang kayak gitu karena belum ada alasannya. Dan bisa dibilang dari kata-kata si kaptennya sama si Hido tadi bahwa Auratia itu percaya bahwa Litia itu atau si Taken atau Taren, si Taren yaitu pemimpinnya si Litia itu gak bakal nyerang sampai ada alasan. Jadi mereka itu sepercaya itu gitu sama si Taren. Yang padahal tadi yang ternyata yang terjadi adalah si Taren nyerang tanpa alasan sama sekali. Jadi emang Auratia itu tidak menyangka bahwa Taren akan melakukan hal serendah itu kan tadi disebutnya. Maksudnya kan biasanya kalau perang kan pasti harus ada alasan kan. Dan ternyata tadi si Taren gak ngelakuin itu. Jadi kayak langsung aja perang gitu. Dibunuh-bunuhin tadi langsung. Jadi Taren langsung nyerang secara full tadi. Pertama ada tadi pasukan yang patrolinya yang yang ada si Yuno sama Sojiro itu dibunuhin semua sama
Shulk sama si Higuare, dimana Higuare itu akhirnya ngebunuh pasukannya tadi ya, dan si Shulk itu lagi ngelawan Sojiro. Nah tadi kalau kita lihat dari laporannya kayaknya bisa jadi artinya Shulk sama Sojiro itu masih dalam pertarungan tuh, kemungkinan dia udah beda medan tempur tuh kayaknya, mungkin udah pindah atau kayak gimana. Soalnya tadi kan di laporannya cuma ngeliat mayat-mayatnya dari pasukan patroli kan. Dan tadi si Higuare setelah ngebunuh semua pasukannya tadi, dia nyuruh Yuno untuk balik ke Lithia. Nah kemungkinan kayaknya buat ngelaporin terkait dengan situasi itu, atau mungkin kayak ya emang itu tugasnya dia. Jadi mereka itu tugasnya itu adalah untuk ngebunuh para prajurit itu, dan prajurit tersebut nanti bakal setelah itu baru akhirnya dia balik gitu. Nah feeling gue kayaknya kenapa prajurit itu dibunuh kayaknya bakal dijadikan alasan, mungkin ya, soalnya kan apa tadi kan disebutin sama Hido bahwa Lithia si Taren ini dia itu pasti ada aja alasan untuk memulai perang gitu. Dimana kemungkinan kayaknya alasan kenapa si Taren itu mulai perang nanti bakal melibatkan pasukan patroli waktu itu. Mungkin ya. Tapi kan tadi si Higuare sama Shulk kan tadi dia mengaku sebagai bandit. Nah itu sebenarnya yang gue bingung sih, kayak berarti artinya bener tanpa alasan banget nih posisinya ini. Berarti dia emang pengen perang aja tuh si Taren, udah kayak ya udahlah kita perang lah, gas gitu. Jadi gak perlu alasan lah gitu. Terus tadi juga penasaran juga sih. Pokoknya intinya dugaan gua kenapa tadi si Higuare itu nyuruh Yuno untuk balik ke Lithia, mungkin untuk ngelapor kayaknya. Soalnya kan ya mungkin ya feeling gua. Tadi kan jadi alasan kenapa dia tuh ngebunuh seluruh pasukannya dan nyisain Yuno karena Yuno dia yang paling lemah, dan ya dia manfaatin Yuno untuk balik naik kuda gitu. Itu ya intinya kayak gitulah rencananya gitu. Dan bisa dibilang tadi diperlihatin ya kayak ternyata kekuatannya si Shulk ya kan, selama kita nggak pernah tahu ya kekuatan Shulk itu apa. Jadi kekuatan Shulk itu adalah dia kalau ngadu pedang itu bisa dibilang setara sama Sojiro. Dimana kan si Sojiro ini kan kemampuannya itu adalah dia itu bisa ngebaca titik lemah. Jadi kayak bisa mengetahui gitu ya kayak titik lemah musuh itu ada di mana, membaca serangannya kayak gitu. Jadi Sojiro ini bisa dibilang kalau misalkan lu tarung lama sama dia itu bakal bahaya. Nah makanya gua nggak tahu nih kekuatannya Shulk ini kayak gimana, apakah dia tuh jago tarung pedang-pedangan doang atau ternyata dia tuh punya kemampuan lain. Nah itu yang sebenarnya gua penasaran nih gitu. Nah satu hal yang tadi yang menarik perhatian gua adalah perdebatan di antara si Hargen tadi kalau nggak salah namanya ya, si Hergen sama Hido, di mana situasinya udah diserang nih ya kota Mage tadi pakai atau beam atau tembakan apa tadi nggak tahu tadi yang warna biru. Nah di mana di posisi itu dua orang ini mikirnya berbeda nih. Kalau si Hergen itu dia pengen ngerahin pasukan untuk nyerang, bisa bilang untuk bertahan lah intinya, menyerang Wyvern yang ternyata sekarang lagi OTW ke tempatnya mereka. Jadi si Lithia ini benar-benar mempersiapkan banget nih serangan dadakannya, di mana setelah beam itu untuk ngejebol temboknya kota Mage, mereka akhirnya ngirim Wyvern ke tempat itu. Jadi untuk diserang langsung. Jadi langsung combo gitu ya. Dimana ya si Hido jadi bingung nih, aduh gua ngambil tindakan apa, karena situasinya ini Hido itu jadi dari sisinya Hergen dia tuh pengen mereka itu bertahan lah intinya dengan pasukan yang ada di kota Mage gitu. Dengan pasukan yang ada di kota Mage akhirnya mereka tuh pengen bertahan lah intinya. Dimana dari serangan Wyvern istilahnya dengan pasukan yang ada. Jadi kayak pengen digas lah. Nah tapi dari sisinya Hido dia itu lebih peduli untuk ya kita pikirin dulu kayak kalau misalkan nanti prajuritnya pada mati semua, apalagi kita ngomongin Wyvern yang serangannya mematikan gitu ya. Ya lebih baik kita mengambil potensi untuk kabur aja gitu, untuk tidak ikut pertarungan istilahnya. Jadi kayak lebih untuk mundur aja atau kayak gimana. Jadi kayak lebih logis untuk lebih logis lah kalau si Hido. Kalau si Hergen itu kayak tipikal yang emang ada perang terus kayak ada yang mengancam, ya mau gak mau kita harus gas, kita harus lawan gitu. Orangnya itu kayak emang tipikal patriotik banget lah si Hergen ya. Kalau si Hido itu lebih logis lah posisinya. Nah tadi akhirnya si Hido udah ngasih tahu semuanya gitu ya. Lu gak boleh bawa pasukan yang berharga, lu malah nanti bakal membawa pasukan berharga kita ke
kematiannya atau kayak gimana gitu. Pokoknya intinya adalah ya supaya tidak membuang sumber daya, inti sumber daya manusia. Karena dengan adanya prajurit itu lebih penting untuk daripada melawan dan akhirnya mati, lebih baik ya dipentingkan untuk posisi lain, misalkan kayak ngungsiin para rakyat-rakyat yang lain atau kayak gimana gitu. Itu lebih penting. Tapi si Hergen kan tetap bebal ya. Ya akhirnya dia oke, kalau misalnya aku tidak bisa nginin pasukan, aku akan pergi sendiri, dia bilang kayak gitu. Jadi kayak akhirnya pergi sendiri tuh tadi si Hido. Oke. Jadi emang dia tuh tahu bahwa apa yang dibilang sama si Hergen itu nggak sepenuhnya salah, dimana kalau situasinya kayak gini, kalau misalnya kita diem-diem aja ya nggak bakal mengarah kemana-mana, lu malah bakal menunggu kematian lu kan. Tapi akhirnya dia nyuruh nih si Nihilo, dimana si Nihilo ini kan dalam misi awalnya disuruh sama Hido untuk ngelakuin rencana pembunuhan ke Taren kan. Tapi akhirnya karena situasi sekarang berubah, perang terjadi, akhirnya ya si Nihilo diganti perintahnya untuk menjaga si Jenderal ke-6, maksudnya si Hergen tadi. Dimana perintahnya itu adalah ya untuk menghabisi siapapun yang menyerang si Jenderal ke-6, maksudnya si Hergen gitu. Si Hergen itu gitu. Nah si Kuze tadi gua nggak tahu. Tadi kan intinya bagian depan rencananya si Hido itu adalah membawa Kuze ke membawa Kuze ke Taren kan, dimana si Taren itu nanti kemungkinan bakal dibunuh dengan kemampuannya si Kuze, maksudnya si Nastik ya. Jadi gua nggak tahu itu kelanjutannya kayak gimana, apakah tetap bakal berhenti di sana aja atau nanti akhirnya mungkin bakal berpisah, di mana Nihilo bakal pergi ke tempatnya Jenderal ke-6 dan si Nastik atau si Kuze nanti bakal OTW, tetap rencananya dia untuk ngebunuh Taren secara diam-diam dilanjutin atau kayak gimana, gua nggak tahu ya. Ya kayak gitu. Nah tadi sedikit di spill juga bahwa ternyata si Alus, si pelari cepat tadi ya, gue lupa tadi namanya apa, dia itu tetap terlibat juga sama perang ini. Karena kan di lagu ending kan ditunjukin tadi ya, Alus itu bakal terlibat. Nah gue tuh bingung kayak alasannya kenapa gitu. Kalau si Sojiro kan jelas ya, Sojiro pengen nyari lawan yang kuat gitu. Dan dari sisinya Yuno sendiri kan bilang bahwa dia itu pengen nyari tahu siapa sebenarnya yang men-trigger robot yang waktu itu ngacurin kotanya dia. Dan bisa dibilang itu ada hubungannya sama Lithia kan, ya dia ngomongin Dakai maksudnya. Dan akhirnya Tata itu juga sama si Alus. Ternyata Alus itu terlibat sama perang ini nanti itu karena dia itu pengen ngerebut batu apa yang ada di robot yang waktu itu ngehancurin kotanya si Yuno. Jadi ternyata Dakai kan waktu itu nyuri bola apa tuh ya tadi disebutnya, yang dimana bola itu juga diinginin juga sama si Alus. Nah sekarang posisinya kenapa Alus akhirnya nanti bakal terlibat sama perang lawan Lithia, karena dia pengen itu. Dia kayak nanti bakal OTW ke Lithia karena pengen nyari di mana bola itu gitu. Tapi akhirnya nanti kalau dari Agu endingnya sih dia bakal ketemu sama si Regeneraje sih, sama Wyvern kan. Terus si Dakai nanti bakal ngelawan si Nihilo, terus Sojiro sama Shulk. Gue sih penasaran sama Nastik, Kuze sama ini sih, sama si Kia. Karena kan sekarang posisinya dari episode kemarin si Kia itu sama Lena kan dia lagi mau untuk ngebunuh Lana karena takutnya Lana itu ngebocorin terkait dengan kata dunia kan. Jadi kayak ya lebih baik, karena waktu itu kan si Lana dicurigai menjadi otak dari ya informasi militer yang bocor dari si Karte ya, dari si Karte gitu. Ya pokoknya situasinya cukup complicated dan gue suka banget sumpah Ishura. Jadi kayak complicatednya itu bener kayak perang banget gitu berasanya. Jadi nggak simple gitu, keren ya. Jadi kayak Ishura itu kayak berbagai situasi itu bener-bener clear gitu. Kalau misalkan lu bener-bener ngelihat ya kayak motivasi daripada setiap karakter, kenapa Sojiro sama Yuno pengen ikut perang sama Lithia. Terus tujuannya Hergen bisa dibilang kan dia pengen menjadi orang yang cukup kompeten untuk terlibat dalam perang kan, karena kan itu adalah ambisinya dia gitu. Padahal dia itu seorang pejabat yang bukan pahlawan sama sekali gitu. Terus tadi akhirnya si Lithia kenapa mulai menyerang, terus si Higuare sama Shulk tadi, Alus tadi ya ada alasannya juga kenapa dia ikut, karena dia tuh pengen ngerebut kembali harta yang waktu itu dia direbut sama Dakai yang dari robot yang ngancurin kotanya si Yuno ya. Jadi kayak menarik banget sumpah Ishura, anjing gila. Gue jadi makin penasaran nih kayak gimana. Untuk sekarang sih yang nge-clash baru siapa tuh namanya? Baru si Sojiro sama Shulk. Berarti nanti sekarang kayaknya OTW Nihilo. Kalau Nihilo gue nggak tahu bakal ngelawan Dakai atau tidak. Tapi yang jelas Nihilo OTW juga. Berarti bisa dibilang tadi actionnya baru cuma si
Shojiro ngelawan Sharp. Gue penasaran nanti akhirnya bakal jadi kayak gimana. Gue nggak tahu apakah bakal ada episode yang bakal fokus ke mereka atau tidak. Tapi sekarang pertarungan bisa bilang bakal di setup benar-benar bakal kemana-mana nih. Jadi kayak nanti mungkin ada peperangan di sini, ada pertarungan di sini, ada pertarungan di sini. Jadi kayak berasa Shibuya Arc sih ya. Jadi tadi untuk episode ke 7 ya dari Ishura. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke 8 kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih.